Selain HP, jenis produk yang saat ini lagi ramai digempur sama brand-brand China adalah TV. Bahkan brand yang tadinya itu fokus di pasar smartphone, sekarang juga pada ikutan ngerambah ngerilis TV. Tapi gue tahu ada sebagian orang yang masih ragu buat nyoba dan ujung-ujungnya lebih milih main aman dengan beli TV yang udah pasti terkenal mereknya. Kayak Samsung ya contohnya. Gue sendiri lagi penasaran sebenarnya pengen nyoba Crystal UHD punyanya Samsung. Kalau yang QLED kan gue udah pernah nyoba. Makanya gue pengen tahu sebenarnya sebagus apa yang Crystal UHD ini, secara harganya juga lebih terjangkau ya, beda lumayan lah. Karena nggak mau nanggung, akhirnya gue milih yang seri paling tingginya aja langsung, yang TU8500. Gue sikat ukuran 55 inci karena harganya masih under 10 juta dan nggak terlalu kegedean juga ya, karena rencananya gue bakal pakai TV ini buat di rumah. Kalau kegedean yang ada gue bakal kasihkan nonton dan malah kayak malas kerja ya. Anyway, kesan pertama yang nongol di pikiran gue pas ngeliat TV-nya adalah gagah ya. Kesan ini nongol karena bentuk kickstand-nya yang minimalis tapi tegas, ngebentuk huruf V. Ukuran kakinya ini relatif ramping tapi dijamin kuat banget karena bahannya bukan plastik tapi besi. Untuk masang kakinya pakai baut yang udah disediain di dalam box. Bukan Samsung namanya, kalau desain produknya itu biasa aja, makanya nggak heran kalau TV ini punya tongkrongan yang enak dilihat. Ya gue tahu yang namanya TV bentuknya gitu-gitu aja, tapi at least TV ini nawarin feel yang lebih premium dari biasanya lewat build quality-nya. Semua sisi atau bagian dari TV ini nggak ada yang berasa cheapy atau murah. Bezel luar biasa tipis, even bezel bawahnya nih ya, itu juga tipis banget. Dan kalau mau naruh TV ini pastiin kalian harus berdua. Sebelumnya gue pas pakai TV 55 inch merek China itu gue bisa sendiri, tapi kalau yang ini harus berdua karena bobotnya lebih berat. Berat TV ini hampir 20 kg ditambah dimensinya yang gede, otomatis itu bakal susah bawa TV ini kalau sendirian. Kecuali kalau kalian nekat dan berani nanggung risikonya. Kalau gue sih nggak berani. Samsung juga mikirin banget soal estetika, biar kabel nggak berantakan, kita bisa nyelipin kabelnya di jalur yang udah disediain. Ini juga penting ya, jadi nggak bikin ruangan kelihatan sumpek dan juga lebih aman dari jangkauan anak-anak. Terus sebenarnya apa sih yang hebat dari TV ini? Jawabannya dual LED. Kalau biasanya kebanyakan smart TV pakai single LED, yang ini setingkat lebih advance pakai dual LED color temperatur, ada yang cold sama warm. Kenapa dipisah? Fungsinya biar bisa hasilin skin tone yang lebih natural. Bedanya kalau cuma pakai single LED, gambar yang dihasilin bisa over bright atau pas nampilin kulit orang itu bakal kelihatan putih pucat. Nah di TV ini kontras sama brightness-nya berimbang karena ada dual LED cold sama warm tadi. Kulit orang juga jadi nggak kelihatan pucat, nggak kayak vampir. Karena TV ini masuk jajaran high end, gue pun enjoy sama kualitas gambarnya. Soalnya gue juga bisa dapetin warna hitam yang solid. Ini penting ya, terutama buat kita-kita yang hobi nonton film horor atau thriller, pasti itu bakal banyak banget scene gelapnya. Nah selama kontennya high res, gambar nggak akan kelihatan ada bercak atau semut. Cakep banget lah itemnya ya, walaupun pastinya emang sih masih di bawah seri QLED. Secara harganya juga beda kan. Buat resolusinya sendiri pastinya udah 4K HDR. Selain buat kebutuhan utama nyetel Netflix, gue juga sering pakai TV ini buat main game di PS4 Pro atau laptop. Pas gue konekin ke PS4, fitur game mode-nya langsung aktif otomatis. Ketika profil game mode ini aktif, gambar langsung jadi lebih terang, lebih sharp, lebih detail. Kita nggak usah atur ini itu lagi. Black levelnya juga otomatis keangkat ya, dimana yang tadinya mungkin nggak kelihatan gambarnya karena gelap, langsung jadi kelihatan jelas. Kalau mau konekin ke laptop via HDMI, kualitas gambarnya juga masih tetap crispy dan detail. Biasanya kan suka ada tuh TV yang jadi burek kalau dicolok ke laptop atau PC. Nah yang ini enggak. Jadi gua nggak ngerasa ada degradasi kualitas antara main di layar monitor dan di TV. Nah untuk OS-nya sendiri pakai Tizen. Gua pribadi lebih suka ini ya dibanding Android karena UI-nya lebih simpel, ketersediaan aplikasinya udah oke, at least layanan streaming terkenal udah ada semua. Yang nggak kalah penting, waktu booting atau wake up-nya itu cepet banget, cuma sedetik. Beda banget sama TV Android yang bisa ya di atas 20 detik lah. Akses menu-menunya juga responsif karena pastinya OS Tizen ini lebih simpel dan enteng dari Android. Begitu juga sama remote-nya, simpel banget dan elegan. Desainnya ada bagian yang lebih tinggi biar lebih enak pas dipegang. Yang bikin unik tombol volume sama channelnya. Ini bukan dipencet kayak biasa tapi dicungkil. Kalau malas pencet-pencet tombolnya, kita juga bisa pakai voice command Bixby, tapi harus sign in Samsung account dulu. Open Netflix.
Di TV ini gue juga lumayan sering pakai fitur multi-view, ngebagi layar jadi dua tampilan yang beda ya. Yang satu buat nampilin layar TV-nya, satu lagi nampilin gambar yang di stream dari HP. Terus kalau suaranya, menurut gue sih udah sangat mencukupi. Speakernya stereo, total dayanya itu 20 watt. Kalau setel di rumah, gue biasa pakai volume 35, itu udah cukup banget. Karakter suaranya rich karena kita bisa dengar suara bass yang bulat. Bukan cuma pas dengerin musik, tapi di suara orang ngomong ya pas nonton video-video yang high res kayak di Netflix. Terakhir soal daya, untuk ukuran yang 55 inci ini daya maksimalnya 140 watt. Kalau kita mentokin brightness-nya, tapi kalau pakai mode movie ya lebih rendah lagi dayanya. Dan kayak semua kebanyakan TV baru Samsung, TV ini juga support ambient mode buat nampilin foto atau gambar, jadi kayak agak-agak lukisan gitulah. Jadi seandainya kalian punya budget up to 10 juta buat beli Smart TV terbaru dan pengen nikmatin tontonan dengan image quality yang realistis, gaming yang asik, ya bisa lah coba pertimbangin Samsung Crystal UHD UA55TU 8500. Secara looksnya ini gagah, bezelnya tipis banget, udah pakai dual LED dan OS Tizen yang simple dan responsif buat pengoperasiannya. Oke, tolong diangkut ya, gue mau langsung pasang di rumah nih. Lex, tolong Lex. Sikat. Yuk, ayo bawa motor nih. Ayo, ya.